Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Kamis Putih. Bahan utama dari bacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu suruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Tema kita, kamu harus merayakannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini sesuai kalender gerejawi, kita merayakan apa yang disebut dengan Kamis Putih. Terkait perayaan Kamis Putih yang kita lakukan, hal ini merupakan sebuah momen untuk mengenang peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa kematiannya. Di saat itu, saudara-saudara,
Yesus menggelar perjamuan malam untuk terakhir kalinya, di mana ia berbagi roti Paskah dengan para muridnya sebelum ia ditangkap dan menjalani proses penyalibannya. Dan kita perlu tahu bahwa Paskah yang diperingati oleh Tuhan Yesus merujuk pada Paskah umat Perjanjian Lama untuk mengenang karya penyelamatan Allah atas Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam momen perjamuan malam untuk terakhir kalinya itu, disinilah Tuhan Yesus memberi makna baru dengan memerintahkan para murid dan kemudian diteruskan oleh gereja sampai sekarang ini untuk melakukannya. Dan perjamuan kudus yang kita lakukan bukan lagi mengenang pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam membebaskan manusia, yakni saudara dan saya, dari perbudakan atau perhambaan dosa. Itulah sebabnya saudara-saudara, di momen perjamuan yang dilakukan itu, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini di saat ia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, momen Kamis Putih dapat dimaknai sebagai saat untuk mengingat perintah itu. Tuhan mau agar umat Kristiani, saudara dan saya, melakukan perintah itu sebagai kenangan abadi dari demonstrasi kasih Allah yang begitu agung dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai tumbal atas keberdosaan. Tuhan Yesus memberikan keteladanan yang indah tentang arti sebuah ketaatan. Ia taat pada jalan yang sudah ditentukan baginya, walau sakit apa yang harus diterimanya. Namun hal itu tidak dijadikan alasan untuk menghindari Via Dolorosa. Demikian juga apa yang dicatat dalam perikop bacaan utama yang menjadi landasan khotbah, yakni dari kitab Keluaran. Israel tidak akan mungkin mengalami kebebasan dan keselamatan yang dari Tuhan jika mereka tidak taat pada apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Ya, ketetapan tentang Paskah adalah sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Mereka harus melakukannya dan diwariskan secara turun-temurun. Itulah sebabnya sebagai bagian dari umat Israel, Tuhan Yesus pun melakukannya bersama dengan murid-muridnya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah penggenapan dari apa yang disampaikan kepada umat Israel dan dijadikan ketetapan bagi mereka. Darah anak domba yang dioleskan pada ambang pintu serta daging domba yang dimakan itu, yang olehnya umat Israel mengalami keselamatan dari Allah, adalah menunjuk pada darah Tuhan Yesus yang tertumpah dan tubuhnya yang tercabik-cabik itu. Dan ingat bahwa jika Tuhan Yesus tidak taat pada apa yang sudah ditentukan baginya, maka kebebasan dari hukuman dosa tidak akan pernah terwujud dan keselamatan bagi manusia pun tidak akan menjadi kenyataan. Ketaatan Tuhan Yesus pada Via Dolorosa sebagai jalan yang sudah ditentukan Sang Bapa baginya menjadi teladan ketaatan buat kita umatnya.
Dengan demikian, Kamis Putih merupakan pengingat bagi setiap kita. Apakah kita telah hidup sesuai dengan perintahnya? Ataukah sebaliknya, kita menganggap perintah Tuhan itu hanyalah sebagai angin lalu saja, sehingga kita tidak menangkap makna pengorbanan yang penuh kasih di dalamnya. Lalu kita menjalani hidup kita menurut maunya kita sendiri. Kita menganggap remeh darah dan tubuh Kristus, sehingga kita tidak menaruh hormat pada pelaksanaan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau menjelaskan sedikit tentang hal ini, agar kita menaruh hormat pada pelaksanaan Paskah yang dalamnya kita menikmati perjamuan kudus. Bahwa Paskah pertama itu dirancang oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan fisik bangsa Mesir. Tetapi bagi kita, Allah telah merancang keselamatan secara rohani, pembebasan dari kuasa dosa, melalui pengorbanan putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah telah merencanakan dan merancangkannya jauh sebelum dunia ini dijadikan. Itu yang dicatat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Bahkan Allah telah menyatakan rencananya itu saat manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 15. Serta Allah mempersiapkannya selama berabad-abad melalui sejarah panjang bangsa Israel. Dan kita adalah orang-orang yang ada dalam rencananya dan telah menerima keselamatan yang kekal itu. Tanggung jawab kita sekarang adalah lakukanlah hal itu untuk mengingat akan Dia. Itulah sebabnya momen Paskah jangan kita lewatkan, dan Kamis Putih selalu menjadi ingatan akan hal itu. Itulah sebabnya perayaan Kamis Putih menutup rangkaian perayaan Minggu Prapaskah dan menjadi hari pertama dari Pekan Suci. Hal yang kedua, saudara-saudara, melalui Paskah pertama, Paskah umat Israel Perjanjian Lama, kita juga mau belajar tentang arti berbagi dengan sesama yang tidak mampu. Paskah mengajak setiap pribadi untuk berempati terhadap sesamanya yang hidup dalam kekurangan. Paskah mengajak semua orang untuk memiliki kerendahan hati, menyambut sesamanya menjadi bagian dari hidupnya sendiri, memperlakukan mereka seperti memperlakukan diri sendiri. Yang jelas, saudara-saudara, bahwa Allah tidak mengendaki ada umat satu pun tidak boleh. Tidak boleh ada umat yang tidak mengalami karya penyelamatan itu. Itulah sebabnya dalam Paskah pertama, jika ada umat yang tidak mampu untuk mengadakan seekor domba atau kambing, maka ia bisa bergabung dengan tetangganya yang mampu. Tetangganya yang mampu harus menyambutnya sebagai bagian dari kehidupan rumah tangganya. Nah, melalui ibadah Kamis Putih, kita semua diajak untuk memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Hati yang rela menghambakan diri bagi orang lain. Di perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus adakan dengan para muridnya, Ia meninggalkan teladan kerendahan hati, melihat setiap pribadi lebih utama dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus menanggalkan jubah kebesarannya. Ia menanggalkan keagungannya. Ia melupakan kenikmatan dan kesenangan dirinya sendiri. Ia berlutut di kaki murid-muridnya, lalu ia membasuh kaki mereka satu persatu. Perhatikan, Dia yang kita sebut Tuhan justru merendahkan dirinya di hadapan manusia. Ia menghambakan dirinya di hadapan manusia.
Tidak salah jika dicatat dalam Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai 14 demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Karena itu saudara-saudara, perayaan Kamis Putih adalah perayaan kerendah hatian Tuhan Yesus, dan wajib hukumnya untuk menjadi bagian dari perayaan kerendah hatian kita terhadap yang lain. Kamis Putih ini mau mengajari kita untuk membuka diri terhadap orang lain, melihat orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Kita mau memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang Tuhan perjumpakan dalam hidup. Sehingga saudara-saudara, melalui apa yang dialami oleh orang lain dengan kehadiran kita, mereka pun dapat merasakan karya keselamatan yang Tuhan Yesus telah kerjakan untuk kita, dan mereka pun bisa menikmati sebagai bahagian dari kehidupan mereka. Karena itu, pada perayaan ini, kita mau berkomitmen untuk membuka diri melayani satu dengan yang lain. Dan itu kita buktikan melalui pembasuhan kaki. Lakukanlah itu dalam ketulusan sambil berkata, Aku mengasihi engkau karena Tuhan Yesus telah mengasihi aku. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.